A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, man tawfiqa lillahi man tasyira inna falillahi jannati inna fil dinna aha wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang terhormat, kepada para saudara semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita segala rahmatnya, segala nikmatnya, sehingga kita bisa mencari hidayah Allah pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita ajukan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fal madai inna Allah muslimin illa tahdir Muhammadin sallallahu hukum ma tahfidi ma tahdirna fil jannah. Kita semua di akhirat akan selalu ditempatkan pada surga, dan semoga kita dijauhkan dari neraka. Para saudara yang selalu di dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu dalam pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di muka bumi ini umat Islam, tidak hanya umat Islam, seluruh makhluk Allah itu, terutama hambanya, terutama pada manusianya, semuanya tidak akan luput pada suatu ujian karma, peringatan ataupun himbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan berisi suatu cerita ataupun bayangan, tapi cerita dalam Al-Quran itu berisi suatu peringatan bagaimana kita akan selalu diingatkan apa-apa yang terjadi pada dunia ini. Manusia itu ingin mencari solusi, ingin menanyakan sesuatu, ingin mencari sesuatu yang memang tidak terjawab di dunia. Apa-apa yang memang manusia tidak bisa diukur dalam akalnya, kita bisa dicari dalam Al-Quran. Penyakit manusia seperti apa yang tidak ada solusinya dalam Al-Quran? Semuanya ada. Terutama apa? Wala ta'bihim wa hukum malafi ahli. Bagaimana kita wala tahmid hukum anfi karum. Terutama seseorang yang mempermainkan dia di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan selalu diberikan ujian jika memang dirinya itu mampu, dan manusia akan selalu diberikan peringatan jika memang dia harus dihimbaukan. Allah memberikan di antara karma risiko ataupun peringatan di antara hambanya, fakum ahaqtu fi annasi ittasidu. Semua peringatan di dalam Al-Quran itu yang tercantum adalah untuk seluruh makhluk hidup, terutama pada manusianya, baik yang tidak beriman pada Allah, baik yang beriman pada Allah. Bayangkan saja bagaimana Allah itu memang maha pengasih. Tidak semua yang memang beriman kepada Allah, Allah berikan rezeki. Allah tidak pernah pilih kasih, tapi memang Allah itu ada batasnya bagaimana memberi kepada hambanya dan memberi kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Begitupun dengan kita, kalau kita tidak siap dengan risiko, tantangan, ataupun ujian, jangan hidup. Di dunia ini memang tidak ada yang namanya hidup itu lurus, pasti ada belengkoknya. Manusia itu harus siap dengan risiko, tantangan, ujian, karena semuanya tidak akan terluput dari ujian. Manusia itu akan diberikan selalu tantangan jika hidupnya itu penuh dengan akan rintangan. Di antara rintangan tantangan pasti ada kemenangan yang tidak akhirat. Fakim ahnala ia ta'ahlikum fi annar. Bagaimana kita akan mendustakan di antara kenikmatan Allah? Fatihi fanta'idina illa qatal muslimin. Jika kenikmatan wal idi nifal nikmati illa fil muslim. Jika nikmat itu bukan hanya berupa terkhususkan bagi umat Islam. Jadi oleh sebab itu, di antara perilaku kita, akhlak kita, bagaimana kita harus berakhlak, beradab, itu bukan hanya seluruh makhluk hidup, bukan hanya sesama manusia, apalagi hanya guru. Kepada Allah pun kita harus beradab. Manusia itu harus beradab pada tempatnya, dan manusia itu berhadap kepada sesuatu yang dihadapkannya. Kalau seseorang yang dihadapkan kepada kita kurang ajar, bagaimana sikap kita? Kalau memang dia bisa diatasi, ya kita atasi. Kalau tidak bisa, ya ikuti saja bagaimana perilakunya. Kalau kita waliya atahu wal kafi anasir illa kahfu. Itu kata Rasulullah, seluruh makhluk hidup yang berinsan, wajib-wajibnya mereka itu adalah beradab. Jadi orang beriman pun akan ada peringatannya. Orang yang selalu beriman, selalu tergiur-giur dengan apa yang ada di dalam dunia, dia selalu terfokuskan dengan akhirat sehingga dia lupa akan tanggung jawabnya di dalam dunia, itu pun juga salah di hadapan Allah.
Kita terlalu fokus dengan dunia, lupa dengan akhirat. Begitupun dengan saling di hadapan Allah. Kita fokus dengan akhirat, kita menyusahkan seseorang yang ada di dunia. Kita melupakan tanggung jawab kita di hidup ini. Allah berikan amanah kita untuk hidup. Walah yakum. Itu sangat-sangat salah di hadapan Allah. Jadi antara hidup dunia dan akhirat itu harus seimbang. Terlalu fanatik dengan dunia, terlalu fanatik dengan agama, itu juga tidak baik. Kita akan selalu menganggap seseorang itu selalu salah dan selalu di bawah kita. Itu seseorang yang fanatik akan agama. Kalau kita fanatik akan dunia, seseorang yang kita perjuangkan, harta apa yang kita inginkan akan terus menerus, kita akan terus menerus habud dunia. Bagaimana kita terus menerus cinta akan dunia secara berlebihan. Itu juga tidak boleh. Orang-orang berilmu bukan hanya sekedar kita bagaimana harus beradab pada guru. Bukan hanya sekedar bagaimana kita akan tetap beradab kepada guru. Fahyakum inna fil insani. Bagaimana kita waliyakum ain fil insani yahdi min nafuhu falqra min nafil indani illa tabiqul. Bagaimana dia akan beradab kepada seluruh para insannya, seluruh pada para sahabatnya, pada temannya jika dia tidak bisa beradab kepada Allah. Berilmu itu pun akan ada risikonya, tantangan pun akan ada. Jadi kalau seseorang yang tidak berani dengan risiko, jangan berilmu. Berilmu itu bukan hanya suatu perjuangan, tapi tantangan dia harus lewati. Berilmu itu bukan hanya sesuatu pikiran hati yang kita perbaiki, tapi wahfa'li illah hukum. Bagaimana perubahan yang kita jalani dalam berilmu itu bukan hanya bermanfaat bagi dunia, tapi menunjang di antara bagaimana manfaatnya ilmu untuk akhirat. Toh kalau kita mencari ilmu itu yang hebat banyak. Kalau kita mencari ilmu yang hebat dengan luar biasa itu banyak. Semua orang bisa berilmu, tapi tidak semua bisa. Seseorang itu bisa mencari berkahnya ilmu. Semua orang bisa mencari ilmu, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan berkahnya ilmu. Kalau cuma berilmu pun setan bisa, dukun pun bisa. Itu orang berilmu. Tapi kalau berkahnya ilmu tidak semua orang bisa mendapatkan, kecuali seseorang yang memang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman, berilmu dan beradab. Seseorang yang selalu beradab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan fahyati illa fayaqulaku. Itu seseorang yang selalu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menghormati orang tua, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita bisa taat kepada Allah, kita bisa patuh dengan guru, maka kita harus wahadal afatu annarkum. Bagaimana kita akan terus menerus apa yang kita lakukan di dalam dunia fatalaku terus akan menerus tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus beradab memang tidak ada salahnya, tapi ada batasannya. Tidak semua orang harus kita berikan sopan santun kalau orang itu tidak bisa memberikan adab kita yang paling baik. Boleh kita beradab kepada siapapun. Adab itu memang paling tinggi di antara beriman dan berilmu. Tapi kalau kita selalu beradab, tidak ada prinsip ataupun tindakan yang sama dengan adab kita, tingginya adab kita akan selalu diremehkan oleh seseorang. Jadi antara prinsip, antara apa yang harus kita ambil dalam bagaimana kita akan mencari ketindaklanjutan, kalau kita terus menerus beradab, terus menerus rendah hati kepada seseorang, tapi seseorang itu mengangkat hatinya kita untuk sombong, fahayati illa fayalakum adadai. Hindarkan kita jika itu memang tidak baik bagi kita, hindarkan dia jika tidak baik. Jadi kalau kita mencari seseorang yang beradab, itu bukan hanya beradab yang ditampakkan, tapi yang beradab, carilah seseorang itu yang bukan hanya beradab yang ditampakkan, yang ditampilkan, tapi carilah seseorang itu yang beradab yang disembunyikan. Karena semua orang bisa memakai casing dengan cara beradab. Yang dibilang Habib, yang dibilang Syekh, semuanya orang akan terbayangkan itu beradab. Tapi bayangkan hatinya pun tidak akan memiliki sesuatu yang lebih baik daripada adab. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang terbaik, ingin mendeteksi seseorang yang paling terbaik, itu bukan hanya dalam yang kita tampakkan. Meskipun yang kita nilai itu baik, itu salah satunya yang harus kita nilai. Kita mencari seseorang yang terbaik, itu adalah hati. Karena semua orang bisa menampakkan
apa yang membuatnya itu dirinya itu lebih tinggi daripada seseorang. Tapi tidak semua orang bisa menyembunyikan apa yang dianggap orang itu rendah di hadapannya. Jadi kalau seseorang yang mengumbar di antara kehebatannya, mengumbar di antara kelebihannya, mengagungkan di antara yang dia punya, itu hal biasa. Cobalah kita tutup apa yang kita punya. Biarkan seseorang, biarkan Allah yang membuktikannya. Kita tidak perlu berbicara kalau kita memang itu hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah para saudara, kita itu perilaku semuanya ada batasannya. Perilaku berimannya kita itu harus ada batasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ya ta'ala yalakum anfal insan. Semua yang ada di dalam dunia ini fal insani akan selalu ada batasnya di antara manusia yang bernyawa. Jadi oleh sebab itulah, ayolah para saudara sekalian, kalau kita mencari orang-orang yang terbaik, berusaha kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau kita ingin disanjung, setidaknya kita bisa bisa mengayomi seseorang semuanya. Jadi oleh sebab itulah, manusia demikianlah lebih baik kita kalau kita menyembunyikan apa yang kita bisa lakukan tanpa kita tampakkan, tapi Allah lah yang bisa memperlihatkan. Itulah kehebatannya, Allah yang lebih berbicara daripada manusianya. Allah lah yang membuktikannya daripada manusia yang memperlihatkannya. Oleh sebab itulah, apa yang kita kerjakan tutupi. Selagi itu pada akhirnya akan berbuah negatif, akan berbuah yang memang tidak seharusnya apa yang kita dapatkan. Oleh sebab itulah, la hada ma'fukum fal insani illa fil islami mu'minad inna fata'alikum la fa'adihi fi rahmatihi fat kashiran syukran wala hadihi ma'fukum wahtadu wala idil raf'an inna hasikum wa ta'asyankum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.